Hai, saya Maria Roslina Silaban. Saya mahasiswa Kesehatan Masyarakat dari Universitas Sari Mutiara. Nah, di video ini saya akan membahas sedikit tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah kondisi menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing berupa unsur, energi, atau zat lain ke dalam air akibat aktivitas manusia. Nah, air yang tercemar ditandai dengan adanya perubahan warna, rasa, bau, hingga kualitas air itu sendiri. Nah, selanjutnya ada beberapa sumber-sumber pencemaran air. Yang pertama, limbah industri. Air limbah hasil kegiatan industri ini cenderung mengandung zat berbahaya, apalagi jika tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan, dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, selanjutnya ada limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga, ya asalnya pasti dari hasil kegiatan perumahan, seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, ataupun sisa-sisa bahan bangunan. Nah, limbah rumah tangga ini dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan-bahan berbahaya. Limbah organik adalah limbah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme seperti kulit buah, sayuran, sisa-sisa makanan, kertas, kayu, daun-daun, dan lainnya. Limbah yang berasal dari anorganik yaitu seperti besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas, dan selanjutnya bahan yang berbahaya yaitu bisa berwujud oli bekas yang berasal dari bengkel-bengkel kendaraan. Nah, yang ketiga ini ada limbah pertanian, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia seperti pestisida secara berlebihan yang sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Nah, yang terakhir adalah sumber pencemaran air lainnya seperti tumpahan minyak karena kebocoran kapal, ataupun penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan. Nah, selanjutnya ada dampak pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi manusia maupun lingkungan, seperti beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Meminum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berdampak buruk pada kesehatan. Air tercemar dapat menyebabkan seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua, terganggunya keseimbangan ekosistem yang diakibatkan dari adanya penurunan kualitas air. Nah, yang ketiga, ada istilah baru nih, yaitu eutrofikasi. Eutrofikasi ini yaitu masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam air. Akibatnya, kehidupan di perairan akan berdampak dengan berkurangnya kadar oksigen. Yang keempat adalah gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan rantai makanan terjadi ketika polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Yang terakhir, terganggunya estetika lingkungan. Tidak hanya mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi juga mengganggu pemandangan. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, namun perubahan warna akan mengganggu pemandangan mata kita. Nah, selanjutnya ada beberapa cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi ini, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasikan zat-zat pencemar sebelum air limbah tersebut dialirkan ke sungai atau ke perairan. Kemudian bisa mengatasinya dengan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah dengan menggunakan alat-alat khusus yang sudah dirancang dengan memiliki berbagai tahapan hingga air limbah tersebut bersifat netral. Yang ketiga, bisa memberikan sanksi tegas kepada pabrik-pabrik yang melanggar aturan. Nah, sekian penjelasan tentang pencemaran air. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.